Kalau ada orang tua melarang anak gadisnya, anak lajangnya berdua-duaan, dianggap orang tua yang aneh. Hari ini kalau ada anak muda tidak mau pacaran, dianggap anak muda yang aneh. Itu sudah punya calon? Enggak. Jangan-jangan homo dia itu. Aneh. Makanya betul kata Nabi, bada al-islamu gharibun. Islam ini pertama kali datang aneh. Fasawfa yakunu ghariban. Nanti di akhir zaman dia akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang aneh. Orang Melayu dulu menikah 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik, ditengok dulu dia sudah diikat atau belum. Malam kedua malam meminang. Malam ketiga malam berinai. Malam keempat berhatam kaji. Malam kelima malam menikah. Malam 6, 7 malam berpesta, makan-makan, minum-minum, berkumpul silaturahim. 7 hari 7 malam. Sekarang tak ada lagi merisik, tak ada lagi meminang, tak ada angin, tak ada hujan, akad saja langsung. Kenapa langsung akad? Kalau tak disegerakan akad meletup saking besarnya sudah. Dulu akad nikah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember baru Ustadz diundang. Assalamualaikum Ustadz Somad. Ya, Ustadz dulu acara nasihat pernikahan anak saya kan? Kapan tuh Pak? Januari. Ya betul. Ini bulan Desember tolong datang ke rumah kami. Acara apa tuh Pak? Acara akikah cucu kami. Cucu yang mana? Yang kemarin Januari itulah. Oh iya, dulu begitu. Sekarang dah menikah Januari, April akikah langsung. Tak 1-2 SMS masuk ke HP saya ini. Pertanyaannya Pak, apa hukum nikah setelah hamil duluan? Ini kalau dikumpulkan, inilah pertanyaan yang paling banyak. WhatsApp, message, Twitter, BBM, HP, telepon langsung. Apa hukum menikah setelah hamil? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa orang yang hamil kalau dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Hukum negara, hukum agama, nikahnya sah. Tidak ada permasalahan. Yang tidak masalah jangan dipermasalahkan. Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Sah. Lalu masalahnya di mana? Setelah anak lahir muncul 4 masalah. Apa masalahnya? Anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Malulah pakai bin emaknya. Satu-satunya yang pakai bin emak cuma satu, Isa ibnu Maryam. Yang lain mana ada? Malu pakai bin emaknya. Apa boleh buat? Begitu hukum Islam. Kalau mau nikahkan, nanti lahir anak pakai bin emaknya. Kalau tak mau gimana? Pindah ke Papua. Cari kos-kosan di sana. Tunggu sampai 9 bulan. Setelah lahir baru balik. Ditanya tetangga, mana anak kamu? Sedang S2. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, kebetulan anak itu lahir laki-laki. Anak hasil zina, lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Maka abang yang laki-laki hasil zina tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena mereka saudara seamak, saudara seemak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah saudara seayah. 3, mati si bapak, anak tak dapat harta warisan. Kenapa? Mereka tidak ada hubungan nasab. Orang yang mendapat warisan hanya karena ada hubungan nasab. Yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. 4, kebetulan anak hasil zina itu anak gadis 25 tahun, dia pun tumbuh menjadi anak yang gadis cantik jelita. Dipinang anak lajang sampai masanya mau menikah.
maka si bapak tak bisa mewalikan anak itu, karena itu bukan anaknya. Lalu siapa walinya? Walinya adalah wali hakim. Datangi Pak Kua 25 tahun yang lalu. Pak Kua, ya, saya mau bicara dengan bapak nih 4 mata. Masalah masa lalu saya 25 tahun yang lalu. Kata Pak Kua, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ni tak baik, Pak Kua. Saya ni orangnya tak baik, Pak. Apa tak baiknya? Sekarang saya baru baik. Dulu saya ni setan. Kata Pak Kua, memang nampak saya masih ada bibit-bibitnya lagi. Jujur, maka perempuan itu yang mewalikannya adalah wali hakim. Begitu kata Nabi. Fasultan hakim waliyun man la waliyalaha. Menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Itu kan ayah dia. Rambutnya sudah diambil, darahnya sudah diambil, air liurnya diambil. Rambut, darah, air liur bawa ke Singapura. Dekat dari sini. Tes DNA. Tes. Setelah tes positif, ini anak Anda. Tunjukkan. Ini anak saya, Pak Ustadz. Siapa yang bilang itu anak kamu? Nih Lee Kuan Yew yang bilang. Tak laku, Mas Bro. Dalam Islam DNA tak laku. Lalu yang laku itu apa? Akad. Salah saya apa? Udah dijelaskan, tak juga tahu dia salahnya. Apa salah saya? Mau tahu kamu apa salah kamu? Apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Itu salah kamu, baru kamu tahu. Maka jagalah anak-anak gadis kita. Tak selamat kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selangkah lagi kita mau masuk surga. Setan menggoda, iblis mencari kawan. Ditariknya kaki kita oleh anak gadis yang tak dididik, tak dapat tunjuk ajar. Datuk Tenas Effendi dari Kerajaan Melayu Pelalawan menulis buku Tunjuk Ajar Melayu. Apa maknanya? Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak berjilbab panjang? Kenapa tak balik petang? Kenapa keluar sama laki tak mahram? Sama siapa? Ulang jam berapa? Duit kemana saja dipakai? Perempuan mesti menunjuk ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Begitu perempuan berhenti menunjuk dan mengajar, kiamat sudah terjadi di rumah tangga. Kenapa Ustaz sebut perempuan? Karena ibulah yang paling lama mendidik anak-anak. Adapun suami mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang kukang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu yang melakukan aneh. Untuk mengetahui berapa total bahan bakar yang dihemat,